Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hawa Anifah Ramadana dengan NIM 20030174077 dari kelas 2020C. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang elips, yaitu tentang definisi elips, melukis elips dan langkah-langkahnya, serta istilah-istilah pada elips. Oke, mari kita mulai belajar bersama-sama ini. Oke, yang pertama tentang definisi elips. Elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jarak ke titik tertentu atau fokus F terhadap garis tertentu atau direktriks D itu tetap, yaitu sama dengan eksentrisitas, di mana eksentrisitas tersebut itu kurang dari 1. Mari kita perhatikan gambar ini. F Mari kita perhatikan gambar ini. F adalah fokus. Kemudian ini adalah garis direktriks, garis tertentu yaitu direktriks D. Kemudian P aksen, ini adalah jarak P ke D. Jarak P ke D. Nah, ini garis P aksen. Kemudian P pada elips. Maka PF, perbandingan PF dengan PP aksen sama dengan eksentrisitas. Dengan eksentrisitas kurang dari 1. Untuk perbandingan ini dengan perbandingan ini itu sama dengan eksentrisitas. Tapi eksentrisitasnya pasti kurang dari 1. Kemudian yang kedua kita akan bahas tentang melukis elips. Coba kalian perhatikan gambar di sini. Nah, catatannya, jika direktriks 1 di sebelah kiri V2 dan berjarak 2 satuan, maka fokus F1 itu pada FT. Nah, dengan V2F1 per V2T1, V2F1 per V2T1 sama dengan 1 per 2. Nah, ini tuh 1 satuan, ini tuh ada 2 satuan seperti ini. Maksudnya seperti ini ya, 1, kemudian ini tuh 2. 2 kalinya, seperti itu. Oke, kemudian setelah perbandingan 1 per 2 itu, maka akan menghasilkan elips. Jadi, setiap elips memiliki dua fokus F dan F1 dan 2 direktriks. Ini direktriks 1, ini direktriks 2. Jadi ada 2 direktriks. Ini catatan yang harus kalian ingat. Kemudian kita akan membahas tentang langkah-langkah melukis elips. Jadi ini saya menggambar langkah-langkahnya, karena ini kita belajar sama-sama, jadi kalau ada yang salah, mohon maaf. Yang pertama, buat garis TT1 yang tegak lurus dengan direktriks 1 dan direktriks 2. Kita buat dulu garis TT1 ini. Kemudian garis TT1 ini tegak lurus dengan D1 dan D2. Ini kita kasih simbol tegak lurus. Kemudian yang kedua, tentukan titik V1 dan V2 pada garis TT1 sedemikian sehingga V1F per V1T sama dengan 1 per 2.
Nah, terus demikian sehingga V1F per V1T sama dengan 1/2 dan V2F1 per V2T1 sama dengan 1/2. Jadi titik V1 dan V2 pada elips. Ini kan? Jadi ini tuh ada di ini nanti jadi puncaknya elips. Oke, kemudian langkah ketiga, buatlah garis-garis G1, G2, G3, G4, dan G5 yang masing-masing dari mereka itu sejajar dengan garis direktrix. Dengan garis direktrix 1 dan direktrix 2. Dan memotong garis FT. Nah, berturut-turut pada A. Di sini ya. A itu sama dengan F. B-nya sama dengan C. Ya B. Terus ini C. Ini D. Dan E-nya sama dengan F1. Nah, pada gambar ini sebetulnya kurang F dan F1. Mungkin bisa kita tambahin dulu di sini. Di F, di F1. Nah, kemudian setelah kita buat garis G1 sampai G5 yang sejajar dengan direktrix, kita masuk ke langkah 4, yaitu buatlah lingkaran dengan pusat F dan jari-jarinya itu setengah AT. Nah, setengah AT. Sehingga memotong G1 di A1 dan A2. A1 dan A2. Jadi A1F per A1T itu sama dengan A2F per A2T sama dengan 1/2. Seperti itu. Jadi yang pertama-tama kita lakukan itu saya menaruh jangka di sini. Kemudian penggaris ini sekitar 2 cm. 4 cm. Kemudian ini saya ambil setengah dari AT berarti 2. Jari-jari lingkarannya itu 2. Kemudian saya tarik ke sini. Tetap fokusnya pada F. Jadi perbandingannya A1F itu 1 per A1 itu ini 2. Jadi 1/2. Begitupun dengan langkah 5. Langkah 5 pun membuat lingkaran dengan fokus di F, tetapi jari-jarinya itu setengah dari BT. Nah, setengah dari BT. Tadi kan AT. AT, jadi di sini. Kemudian setengah dari BT itu di sini. Tetap fokusnya di sini, tetapi jari-jarinya dia agak lebar dikit. Nah, tarik lagi. Tetap perbandingannya B1F per B1T itu sama dengan B2F per B2T, yaitu 1/2. Perpotongan G2, perpotongan lingkaran tuh di G2 ada B1 dan B2 di sini. Oke, lanjut pada langkah 6 kita lakukan
semua yang ada pada langkah 4 dan langkah 5 sehingga diperoleh titik-titik C1, C2, D1, D2, E1 dan E2 yang semuanya terletak pada elips. Kita udah ketemu nih. Oke. Kemudian langkah terakhir kita hubungkan titik-titik yang diperoleh dari langkah 2, langkah 4, langkah 5, dan langkah 6. Sehingga akan diperoleh lengkungan tertutup yang disebut dengan elips dengan eksentrisitas sama dengan 1/2. Nah, sebetulnya ini tuh agak nggak kayak elips. Atau mungkin memang bukan gambar elips. Karena saya bingung gambarnya gimana. Jadi mohon maaf kalau gambarnya agak kurang praktis. Seperti ini. Kita hubungkan dari V1 ke A1, B1, C1, D1, E1, V2, kemudian ini E2, D2, C2, D2, dan A2. Kemudian kita sambungin lagi ke V1. Oke. Nah, kemudian ini kita membahas tentang istilah-istilah elips. Kalian bisa lihat gambar di sini. F1 dan F2 kita menyebutnya fokus. Nah, ini F1 dan F2. Kemudian D1 dan D2 adalah directrix. Jika P pada elips, nah ini kan pada elips nih, maka PF1 per jarak P, D1, P, D1 sama dengan PF2 ya, sama per jarak P, D2 itu sama dengan eksentrisitas. Dengan eksentrisitas kurang dari 1. Oke, kemudian V1, V2, T1 dan T2 adalah puncak dari elips. Kalau seperti ini kan elipsnya apa ya, mendatar, horizontal gitu. Kemudian kalau ini titik T1 dan T2 itu juga puncak elips. Kemudian O adalah pusat elips. Ini adalah pusat dari elips. OV1 sama dengan OV2 atau kita sama dengan kan A, jarak OV1 ini. Kemudian OF1 sama dengan OF2, yaitu sama dengan C. Kemudian OT1 sama dengan OT2, yaitu sama dengan B. Oke, lanjut. Dari T1 dan V2, T1, V2, dan T1, T2 disebut sumbu simetri. Sumbu simetri yang memuat fokus disebut sumbu panjang. Nah, V1, V2 adalah sumbu panjang. Dari V1, V2, karena dia memuat fokus. Dengan V1, V2 sama dengan 2A. Nah, jadi O ke V1 kan A. Ini V1, V2. Jadi sini A jadi 2A. Kemudian sumbu simetri yang tidak memuat fokus disebut sumbu pendek. OT1, OT2. Jadi coba di sini tidak memuat titik fokus. Karena OT1 tadi B, OT2 juga B, kemudian T1 ke T2 berarti 2B.
Oke, kemudian tali busur yang melalui fokus disebut tali busur fokus. Tali busur ini tali busur yang melewati fokus. Tali busur fokus yang tegak lurus sumbu panjang disebut latus rectum. AB dan CD itu adalah latus rectum. Tentang tali busur. Segmen penghubung fokus dengan titik pada elips disebut jari-jari fokus. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan, mohon maaf, karena kita juga belajar bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.